penggembalaan itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupannya. Jadi dengan kata lain, bahwa penggembalaan ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan umat Tuhan. Dalam hal ini saya mau sampaikan berkisar di dalam Matius pasal 25, di mana di sana ada 3 kisah pasal ini, di antaranya gadis-gadis yang pandai atau bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Itu kisah pertama. Dan kisah kedua itu adalah perumpamaan tentang talenta atau kepercayaan Tuhan, ya. Sedangkan bagian yang ketiga itulah buah semua yang dikerjakan oleh manusia, itu baik ataupun buruk, nanti semua akan menerima pembalasan dari Tuhan. Di situ ada satu tema penghakiman yang terakhir, ya. Hari ini kita akan membaca nanti apa yang saya sampaikan ini di dalam Matius pasal 25 ini. Nanti akan kita baca semua dalam satu pasal ini supaya kita mengenal atau mengerti, memahami apa yang terjadi di dalam kitab ini. Matius pasal 25 ini oleh penerima wahyu pertama, itulah almarhum Opa Van Kessel yang sudah mendapat anugerah untuk menyusun seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. 66 buku ini disusun begitu rupa, tiap-tiap buku sesuai dengan pola tabernakel, ya. Dan khusus pasal ini dalam suasana buli-buli emas yang ada di dalam tabut perjanjian. Sebab dalam tabut perjanjian ini di dalamnya ada 3 alat, di antaranya buli-buli emas atau pelita emas kecil, ya. Juga di situ ada 2 loh batu. Bahkan juga ada roti yang di dalam buli-buli emas. Ya, ada 3 bagian, tetapi khusus di dalam hal ini kita melihat Matius pasal 25 ini dalam suasana tongkat Harun yang bertunas. Ya, ini perpanjangan dari pelita emas di dalam ruangan suci dengan maksud, dengan tujuan, ya saya ringkas, yaitu penggembalaan itu sudah menjadi satu kebutuhan hidup atau sidang jemaat. Itu soal penggembalaan ini sudah harus menjadi kebutuhannya, ya, untuk hidup. Nah, di sini kita melihat di dalam kisah pertama, ya, di dalam ayat pertama sampai 13 yang saya titik beratkan di sini adalah soal ayat 13, ya, dalam bahasa Indonesia itu dibaca seperti ini.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi semua ini sudah diatur dan dikatakan ditulis oleh Tuhan, ya, maka karena semua ini sudah tertulis, yang mengenal, yang tahu hanya Tuhan, dan di situ supaya kita ini berjaga. Ya, berjaga ini kalau dalam bahasa Jawa itu melek. Ya, melek itu memperhatikan, ya, memperhatikan pelita, memperhatikan tanda zaman, situasi, keadaan ini seperti apa dan bagaimana, dan harus bersikap apa, ya. Nah, di sini kita melihat dalam kisah ini, saya tangkap dari pembacaan ini adalah menjaga supaya pelita tetap menyala, menerangi hidupnya. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa yang panjang, pelita ini tidak lain adalah firman Allah yang dapat kita baca dalam Alkitab. Ya, ini adalah pelita. Sedangkan minyak itu menyangkut soal Roh El Kudus atau urapan, ya. Jadi artinya berjaga ini dalam arti hidup di dalam urapan Roh El Kudus supaya berita firman Allah selalu menerangi hidupnya. Ya, jadi kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tujuannya supaya kita bersuasanakan pengurapan pimpinan pengaruh daripada Roh Kudus, sehingga kita dapat menangkap, ya, mengerti kehendak daripada Tuhan, yang endingnya atau buahnya kalau kita dapat menurut, mendengar, maka kita akan melihat kehidupan ini terasa atau merasakan terpelihara dengan adanya penggembalaan. Ya, dengan adanya gembala atau penggembalaan, ini hidup merasa terpelihara, ya. Coba kita akan buka dengan satu ayat lebih dulu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Sebab Roh itu R besar, yaitu Roh Kudus, ya, menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. ya, bahkan sampai hal-hal yang tersembunyi. Jadi tidak ada yang lain yang tahu, tidak ada orang lain atau tidak ada pribadi lain yang tahu apa yang tersembunyi dalam diri Allah, kecuali mari, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? ya. Jadi tidak ada orang lain yang tahu selain orang itu sendiri, ya, yaitu roh manusia yang ada di dalam orang itu, ya. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ya,
Untuk itu di dalam Matius pasal 25 itu di dalam ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dalam arti kita tidak paham, tidak mengerti apa yang akan terjadi atau apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu dalam hal ini berjaga kaitannya supaya pelita itu tetap menyala, ya. Jadi firman itu selalu membuka pikiran kita, ya. Kita jadi mengerti, ya. Maka kita perlu hidup di dalam pimpinan atau pengaruh daripada Roh Kudus, ya. Jadi kita jemaat Tuhan masing-masing, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, jangan lupa dalam hidup ini perlu memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus atau dipengaruhi, supaya setiap kali kita membaca dan kita ibadah, kita mendengar, maka firman itu bagikan pelita yang ada dalam diri kita selalu memberi terang, ya. Jadi Kristen ini ketika mereka membaca, ketika mereka mendengar, selalu pikirannya itu terbuka. Oh begitu ya. Jadi maunya Tuhan seperti ini, dan apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus kita siapkan dalam hidup ini. Jadi selalu memelihara kita, ujungnya ya kita sebagai umat Tuhan itu dalam percaya kepada Tuhan selalu terasa terpelihara tubuh, jiwa, dan rohnya. Untuk itu pagi hari ini kita akan membaca bagian yang pertama di dalam Matius pasal 25 ini, ya, ada kisah dalam persiapan mereka dan akhirnya, ya, kisah ini. Mari kita akan simak sama-sama untuk dibacakan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Jadi kita melihat dalam kisah ini ada gambaran, ya,
10 gadis ini gambar gereja Tuhan yang dapat 5 yang bijaksana atau pandai. Ini kehidupan yang sama-sama, atau gambaran sekarang ini Kristen yang sama-sama sudah dalam suasana keberhasilan atau diberkati oleh Tuhan, ya. Namun gadis yang pandai ini, 5 yang bijaksana atau pandai ini, dia adalah kehidupan yang bisa memanfaatkan waktu, ya. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini adalah gambar yang kehidupan yang tidak dapat memanfaatkan waktu, ya. Jadi gadis yang bodoh ini lebih suka, ya, menyimpan uangnya daripada mereka menyimpan minyak. Ini pengertiannya adalah kehidupan yang memanfaatkan waktu dan juga kehidupan yang tidak memanfaatkan waktu. Nah, saudara, dalam hal ini maka kita lihat bahwa gadis-gadis atau gambar gereja yang tidak mau memanfaatkan waktu ini, katakan ketinggalan, ya. Jadi setelah mereka menghadapi, baru cari, ya. Jadi kebutuhan ini sudah berkaitan dengan waktu zaman sekarang ini. Inilah disebut zaman Roh Kudus atau zaman kemurahan, ya. Jadi semua sudah dibuka, ya, termasuk apa saja sekarang itu bisa dilihat lewat HP ini, dari perkara yang semestinya tidak dibuka untuk umum, tetapi semua ini dapat dilihat lewat HP ini, ya. Dunia ini dapat kita lihat lewat HP ini. Nah, persoalannya kalau Kristen ini sudah berada di dalam suasana berkat, tinggal bagaimana dalam hidup ini memanfaatkan waktu atau tidak, ya. Jadi kalau gadis yang pandai ini lebih baik menyimpan minyak, itu menjaga diri selalu dalam urapan, ya. Jadi kalau Anda belum dipenuhkan Roh Kudus, Anda minta kepada Tuhan mulai sekarang untuk dipimpin, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, apapun yang kita baca dari Alkitab ini, apapun yang kita dengar lewat dijelaskan ini, tetap kita tidak akan mengerti, tidak menangkap apa-apa. Nah, kalau Anda sementara Anda membaca dan sementara Anda ibadah dapat menangkap sesuatu, itu perlu diketahui, ya, bahwa di dalam diri kita ini ada Roh Allah, ya. Maka kalau kita ada Roh Allah, maka kita ini harus memanfaatkan, ya, memanfaatkan dengan cara memberi kesempatan kepada Roh itu memimpin kita, ya. Dalam ibadah, dalam berkarya, kita butuh, sebab Roh itu tadi kita mendengar bahwa Roh itu yang mengerti kehendak Allah. Jadi kalau kita ini tidak menyediakan diri dipimpin oleh Roh Allah, maka kita ini tidak akan bisa menangkap dan mengerti apa-apa. Jadi katakan Kristen itu dari awal ya
terus perjalanan bertahun-tahun tetap mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi tidak tahu apa-apa, tidak dapat mengerti kehendak Allah. Untuk itu ayat 13 ini Tuhan berkata, berjaga-jaga. Jadi berjaga itu bahasa Jawanya itu melek, ya, waspada, memperhatikan keadaan rohani kita. Jadi kalau kita mendengar, kita membaca selalu lewat, ya. Kita tidak dapat menangkap apa-apa, tidak tahu maksudnya apa-apa, malah kita ini karena kita tidak tahu kehendak Tuhan, tempo-tempo dalam hati ini tidak percaya, bahkan melawan. Ya, yang terjadi setelah keluar ngomel-ngomel, begini. Jadi dalam bahasa Jawa itu disebut ora trimo, ya. Jadi ora trimo kalau kita disindir atau dibuka atau ditunjukkan kekurangannya, kita tidak bisa terima. Nah, ini karena orang itu tidak ada pekerjaan atau pengaruh daripada Roh Kudus. Nah, untuk ini, ya, jadi Roh Kudus ini perlu dijaga, ya. Jadi kita butuh urapan, butuh minta, ya, di dalam doa kita, Tuhan pimpin saya. Bukan hanya sebatas kata-kata, oh saya dipimpin mau bekerja, bukan itu, tetapi kita minta supaya kita sepenuhnya dipengaruhi oleh Roh Tuhan. Nah, ini penting, sebab dari Adam sampai Abraham itu kurang lebih ada yang memeriksa dan saya hanya melanjutkan. Jadi dari Adam sampai Abraham ini memakan waktu kurang lebih 2000 tahun. Ya, itu disebut zaman Bapak. Ya. Sedang anaknya Ishak sampai Tuhan Yesus itu disebutkan zaman anak, ya. Sedang kenaikan Tuhan Yesus sampai nanti kedatangannya kali yang kedua itu dihitung kurang lebih 2000 tahun. Ya, mestinya kalau Tuhan Yesus ini sudah datang pada tahun 2000 kemarin sebenarnya. Tetapi kalau kita masih diberi kesempatan sampai sekarang, ini berarti benar-benar ini zaman kemurahan. Dengan kata lain, ketika orang membangun rumah, ya, membutuhkan tiang, membutuhkan batu, membutuhkan pasir, membutuhkan blandar, usuk, ya. Jadi itu nampaknya pembangunan ini belum cukup, ya. Maka Tuhan beri kesempatan kepada manusia dengan memberi waktu. Nah, jadi kita ini selain berada di dalam zaman kemurahan, maka kita ini harus memanfaatkan waktu, ya, memanfaatkan waktu. Dengan waktu yang ada ini selalu hidup di dalam pengurapan Roh Kudus dengan tujuan supaya kita ini mengerti, ya, ketika firman itu disampaikan kita tangkap, ya, oh maksudnya begini dan saya harus begini, ya. Jadi ini penting, ya, sebab kalau orang itu tidak berada di dalam penggembalaan, maka mereka itu pandangannya banyak, ya, pandangan banyak. Oh, pendeta ini, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, terus mana yang harus saya ikuti? Nah, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita meluruskan penggembalaan kita menetapkan diri, ya, seperti saya karena melihat bahwa apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu selalu memberi jawaban kepada hidup saya,
walaupun sekarang sudah tidak melayani, tetapi apa yang diajarkan selama kami mengikuti, yang pertama almarhum Pendeta Injuwono yang ada di Surabaya, dan sekarang hamba Tuhan namanya Peter Williantono, ya, itu walaupun sekarang karena usia tidak dapat melayani, tetapi apa yang diajarkan itu hidup, ya, sampai sekarang ini terus dapat membangun kerohanian saya, dapat menjaga hidup saya, juga termasuk sidang jemaat di sini, ya, ini menikmati pemeliharaan Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, oleh sebab itu sekarang ini apalagi kalau saya melihat acara berbagi di Bukit Hermon kemarin dihadiri 150 atau 160 hamba Tuhan, ya, sebagian ada yang suami istri, ya, yang tidak suami istri itu kurang lebih hanya 40 orang berapa begitu, tapi yang lainnya mereka itu berdatangan dengan istri mereka, dan kesaksian mereka menikmati, merasa walaupun tidak semua, tetapi kesaksian yang dapat kami tangkap dari hambanya dari Solo, bahkan dari Jogja yang menangani langsung, akan menghadapi langsung hamba-hamba Tuhan ini. Mereka bersaksi dengan adanya penjelasan tabernakel ini jadi jelas, ya. Jadi pelayanan itu cetha, ya, pelayanan itu mengawali dari mana, nanti endingnya sampai di mana, itu mereka terbuka mata, mereka menikmati. Dan kita semakin kecil dan rendah hati kalau kita bisa dipakai Tuhan. Yang pertama-tama kita bisa berdoa, ya, mendoakan, dan juga kita sebagian kita dapat ambil bagian, ya, berapapun yang kita korbankan tiap bulan, ya, dapat kita salurkan untuk kepentingan acara berbagi ini. Mereka hamba-hamba Tuhan merasa diberkati dengan harapan kalau gembalanya sehat, ya, rohaninya, saya percaya nanti satu waktu anak rohaninya juga terpelihara dan sehat. Sebab pengalaman kami berada di sini, dulu jemaat yang saya dipercayakan kepada saya itu kurang lebih 70-80 jiwa, ya, seperti sekarang ini, ya, anak-anak waktu itu. Tapi begitu saya sampaikan firman pengajaran, sebab firman pengajaran ini sifatnya mendidik, mengajar, membimbing, maka banyak di antara mereka yang undur, ya, meninggalkan. Sehingga waktu itu jemaat tinggal, kalau ibadah minggu seperti sekarang ini, ibadahnya cuma 5-7 orang, ya. Kami masih waktu itu anak-anak masih kecil, kami hanya istri dan adik kami yang ada di Beringin ini, yang lainnya itu jemaat di luar, ya, yang sampai sekarang masih ada juga yang tetap bertahan, ya. Sekarang ini sudah berkembang sedemikian rupa, dan oleh kemurahan Tuhan karena berkat Covid ini, ya, kita dapat beribadah bebas, dalam arti di sini ada, di luar ada, di sebelah sana ada. Jadi bisa seperti ini karena firman pengajaran itu. Yang tentu kami tidak dapat menilai diri kami, tetapi yang jelas Anda yang mendengar itu
yang menikmati. Nah, oleh sebab itu supaya apa yang menolong kita lewat firman ini setiap kali disampaikan kita terbuka mata, oh kita ngerti. Ya, ini perlu dijaga. Ya, jadi kalau kita sudah terbangkit hati, setia ibadah, nanti di rumah ada praktek setia berdoa, ya manakala kita diberkati, kita ini sudah mulai ya oleh pekerjaan Allah tentunya, ya. Jadi mulai sadar diri, jadi merasa diri, oh aku patute piye, ini sudah sadar diri. Jadi contohnya saja kalau orang yang baru-baru itu baru diperkenalkan tentang Yesus, itu dari kehidupan yang lama itu masih ya warna-warni, ya misalnya tubuhnya itu dicoret-coret, ya sekarang setelah kenal Tuhan sadar sendiri, oh saya menyesal kalau tubuh saya gini-gini, ya. Terus cara berpakaian ini sadar diri, terus cara menempatkan diri itu semua nanti mengalami satu perubahan. Ya, nah suasana pekerjaan Allah lewat firman ini, firman pengajaran ini yang menerangi hati kita ini perlu dijaga. Ya, dalam arti kita perlu hidup minta dipimpin Roh Kudus supaya kita mengerti kehendak Allah, dan nanti akhirnya sebab Tuhan itu keadaannya itu benar, ya kebenaran maksud saya tidak ada satupun yang selip, gitu. Benar terus ditingkatkan menjadi kudus, ya suci, dan ujungnya itu sempurna. Ini keadaan Tuhan. Maka kita yang menerima Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, tolong dibacakan. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan berkata, mari. Kata Tuhan Yesus kepadanya. Ya, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Terus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Ya, tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada orang bisa mengenali Allah, jalan kembali kepada Allah kalau tidak lewat Tuhan Yesus. Nah, saudara, pengertian ini perlu dijaga. Ya, perlu dijaga dengan hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ini kisah yang pertama. Dan untuk kisah yang kedua, ya, bagaimana di situ disebutkan Tuhan memberikan talenta, ya. Kalau Tuhan membagikan talenta itu ada yang diberi 5, nanti berbunga 5 menjadi 10, ada yang dikasih 2 menjadi 4. Ya, ini soal Injil, ya 4 Injil ini, ya diberi 4 itu berbuah, diberi 2 berbuah menjadi 4, itu ada perkembangan, ya. Terus ada yang diberi 1, ini salah paham, ya, mereka tidak berbunga, ya tidak berbuah. Nah, akhirnya dia menikmati apa yang mereka tabur, ya. Dalam kisah ini saya menangkap
ya, itu talenta ini berbicara soal kepercayaan Tuhan. Ya, saya garis bawahi ini sederhananya begini. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, ya, kita bisa hidup, bisa mengenal kebenaran, kita bisa sekolah, kita bisa ibadah, ya. Katakan kalau global itu saya katakan kalau sampai hari ini kita masih bisa percaya kepada Tuhan, itu pemeliharaan Tuhan. Ya, sebab tidak mudah untuk bertahan mempercayai Tuhan, itu tidak mudah. Sebab rahasia kerajaan Allah ini, ya, jadi orang yang percaya ini menikmati rahasia itu, ya, rahasia kerajaan surga itu. Guru saya mengajar dan itu benar, ya. Dari tidak ada menjadi ada. Dari kecil nanti jadi besar. Ini kunci kerajaan Allah. Ya, dari tidak ada menjadi ada, dari kecil nanti menjadi besar. Dan itu kenyataan. Ya. Jadi kalau saya boleh katakan, dulu saya tidak punya apa-apa. Ya. Dan kita tahu jemaat juga belum seperti sekarang. Hidup seberapapun itu adalah wujud berkat Tuhan, patut kita syukuri dan percayalah. Kalau kita sebagai orang yang percaya, percayalah. Saat ini Tuhan memberi sedikit, tapi nanti tambah hari, nanti tambah banyak. Sebab Tuhan ingin sidang jemaatnya itu setara dengan Dia. Jadi kalau Tuhan itu memiliki segalanya, semuanya, maka kita pun akan dipenuhi oleh Tuhan semua segalanya, dalam arti ukuran kita masing-masing. Yang kita perlukan itu apa? Ya, yang saya perlukan itu beda dengan apa yang Anda perlukan. Nah, kalau apa yang kita perlukan itu selalu dipenuhi, itulah merupakan keajaiban. Itu berkat pemeliharaan Tuhan. Ya. Nah, untuk itu bicara soal talenta ini, saya garis bawahi di sini, saya tangkap sebagai orang yang dikasihi Tuhan, maka yang perlu kita kerjakan adalah hidup mengasihi sesama. Ya. Jadi ini kita sudah merasa dimurai, ya, dimurai. Jadi saya boleh sampaikan di sini mengapa saya mengajak saudara berkorban, ambil bagian entah seberapa, ya. Anda boleh ambil bagian juga, sebab ini bicara soal keterlibatan kita menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, jadi kita ini kalau kita melihat bagaimana kita kumpulkan dana setiap bulan untuk acara berbagi, ya. Jadi acara berbagi ini merupakan wujud, ya, untuk memperhatikan orang lain. Ya, hamba-hamba Tuhan, saya punya prinsip seperti yang dinyatakan oleh beliau, orang pertama yang mengajarkan pengajaran ini. Dia berkata, kalau saya melayani satu hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan itu misalnya jemaatnya 5 atau minimal hamba Tuhan itu suami istri, ya, ada anak-anak, ya. Maka prinsipnya kalau hamba Tuhan itu menikmati firman Tuhan, ya, maka tidak mungkin hamba Tuhan itu akan diam. Apa yang dilihat, apa yang dialami, dia akan saksikan.
Nah, seperti yang dulu ketika kami belajar pengajaran ini, kami terus terang juga setiap kali kami fellowship ke Solo maupun ke Surabaya, walaupun selalu ada diberi amplop untuk ongkos pulang. Ya. Jadi itu yang kami alami. Ya. Itu sebabnya di sini juga saya mengajak nanti hamba-hamba Tuhan ini juga dibagi berkat, tujuannya untuk mereka tidak keberatan, ora rugi, ya, tidak merasa rugi untuk dalam datang beracara dan berbagi ini. Jadi diberkati secara rohani, juga diberkati secara jasmani. Dulu ketika kami mengejar pengajaran ini, begitu saya ada sesuatu problem di tengah-tengah jemaat, maka saya lari ke Surabaya. Ya. Jadi Anda tahu, ya, dulu saya masih makan menggunakan persembahan kantong kolekte. Ya. Jadi ketika habis minggu saya hitung, itu kadang-kadang cukup untuk membeli beras, hidup 1 minggu. Ya, itu yang terjadi. Ya, tetapi kami bergegas dengan istri, wah kita ke Surabaya itu gimana ya? Nah, sudah, jatah makan 1 minggu itu saya korbankan untuk beli tiket ke Surabaya. Saya tidak tahu sekarang ini siapa yang tahu tiket ke Surabaya itu berapa? Ya, dari Solo ke Surabaya. Nah, kalau suami istri berarti ya itu PP itu berapa? Nah, saudara, satu waktu tidak ada uang untuk makan, tidak ada, untuk fellowship tidak ada. Tetapi istri saya itu masih punya anting-anting, ya, anting-anting, tidak tahu dulu beli sendiri atau pemberian, saya tidak tahu, ya. Dia katakan, aku masih punya anting-anting, dijual yuk, dijual. Ya. Ketika sudah dijual, kita berangkat ke Surabaya, ya seperti itu, ya. Jadi tertatih-tatih, dan sekarang saya melihat hasil seperti ini, saya diberkati, dan saya mengajak jemaat juga begitu firman itu berbuah, ya, maka saya bergegas dan saya sampaikan gembala saya di Jakarta, gimana malah dia mengatakan, Paulus, tidak usah nunggu besar, kamu laksanakan berbagi. Ya, begitu saya ambil bagian, terus jemaat seberapa mereka juga menyisihkan berkat untuk kepentingan berbagi ini, maka ternyata nyata, ya, kita tidak pernah kekurangan. Bahkan semakin jemaat, Anda tidak tahu, ya, ketika kita membagi berkat rohani dan jasmani, saya tahu mereka menyampaikan doa kepada Tuhan buat kita yang di sini, ya. Jadi itu nyata, setelah ada berbagi, saya tahu apapun wujudnya, keadaannya, hamba Tuhan itu pasti yang merasa diberkati, mereka akan mendukung doa kepada kita. Nah, kita itu orang yang dipakai Tuhan tuh berbahagia, ya. Saya masih ingat firman Tuhan yang saya sampaikan di sini maupun di Solo waktu pembukaan itu, saya sampaikan Bethlehem itu kecil,
tidak ada harganya. Ya. Jadi tidak ada nilainya, tidak ada harganya, dipandang rendah dan lain sebagainya. Tetapi begitu Yesus lahir di situ, Bethlehem ini dicari. Ya, itu terbukti. Saya masih ingat awal-awal kita membentuk KUR di sini, itu saya beri nama KUR Bethlehem. Ya. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti. Ya, di situ ada kehidupan. Dan kalau kita sampai berjalan seperti ini, ya, hamba-hamba Tuhan diberkati, maka Anda siap-siap. Dalam arti, kalau Anda menjadi orang yang diberkati, ingat ini. Ya, ingat ini yang saya sampaikan. Sebagaimana kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan, yang perlu hidup ini adalah mengasihi sesama. Ya. Jadi ini tugas kita, ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat kisah di dalam Matius 25 bagian yang kedua ini dari ayat 14 sampai 30. Nanti Saudara Yohanes baca sampai 21, nanti yang lain akan saya lanjutkan, ya. Mari. Perumpamaan tentang talenta. Ini kepercayaan. Talenta itu kepercayaan. Terus, Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. 5 talenta itu, Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. lalu datanglah hamba menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu, kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu
sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Nah, di sini kita melihat, kalau semalam saya simpulkan, ya, jadi sebagaimana Tuhan memperlakukan kita dengan baik, ya. Jadi seperti tadi saya singgung, setiap kali kami pergi fellowship ke Surabaya waktu itu, kami juga harus berkorban menjual jatah makan, anting-anting istri saya, juga cincin istri saya itu dijual untuk cari tiket, ya, beli tiket. Pas kadang-kadang kita berangkat malam tidak jajan, ya. Jadi kita dapat melihat, wah enaknya, ya, kalau melihat orang di warung bisa minum es teh terus makan, wah enak men, ya. Jadi kita itu ngomple, ya. Jadi delongop lihat itu, wah ya sudah, memang uangnya pas, ya, yaitu perjuangan cari firman. Itu sebabnya saya mengajak jemaat ini, kalau kita sudah diberkati, kita sisihkan untuk Jumat terakhir ini, untuk fellowship ini tujuannya apa? Seperti ini, ya. Jadi apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk hidup ini, kalau kita dapat sadar melihat Tuhan itu luar biasa, membuat kita jadi seperti ini, maka kita perlu ingat orang lain, ya. Jadi sekarang ini Anda lihat, kalau dalam satu rumah tangga itu ada suami istri, ya, maka suami istri itu ada anak-anak. Nah sekarang kita lihat, sebagai suami istri ini kita lihat bagaimana dengan anak-anakku, ya. Nanti juga ke depan jauh tentu juga melihat, kita berdoa Tuhan kirim mantu, anak mantu yang sejalan. Ini penting, ya, ini penting. Jadi katakan rumah tangga Kristen itu biar kecil, uangnya pas-pasan, tapi tetap bahagia. Karena apa? Di dalamnya itu ada Tuhan, ya. Kita diberkati suasana yang surgawi, katakan ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam, ya. Jadi Kristen ini biar katakan sandangannya ngomrot tidak bagus, tetapi jiwa itu segar, ada rasa bahagia. Nah, ini dengan kata lain, kalau kita sudah menikmati kasih Tuhan, ya, dipelihara, itu sebabnya jemaat belum memperhatikan arti penyembahan, ya. Ini perlu kita tingkatkan. Bagi Anda yang belum pernah datang, ibadah Kemis itu ibadah penyembahan. Mari, ini waktunya untuk menyembah kepada Allah, memberi kepada Allah.
Jadi kita tidak selamanya itu hanya terima saja, tetapi sebaliknya kita harus membalas, memberikan hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan, ya, lewat doa penyembahan. Nah, ini doa ini penting, ya, menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita, ya, tubuh, jiwa, dan roh kita ini supaya selamat, ya. Tentu Anda mengharapkan, ya, dimanapun, kapanpun kita ini tetap diselamatkan oleh Tuhan, dalam arti tubuhnya, jiwanya, dan rohnya itu diselamatkan. Jadi sebabnya 3 kali ibadah itu kalau kita tahu, ya, kita kejar Minggu, Kamis, dan Jumat, ya. Jadi Minggu itu umum, ya, itu makanannya lunak-lunak, ya. Tetapi kalau sudah hari Kamis, itu saatnya memberi kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, ya. Dan kalau Jumat itu suasana jemaat itu studi itu tujuannya untuk menata jemaat itu supaya teratur, ditata. Jadi isi dari pemberitaan firman Allah itu menata jemaat, ya. Sakit memang ditata itu, ya, itu sakit, tetapi tujuannya apa? Supaya hidup jemaat itu terpelihara rohani dan jasmani. Nah, ini tujuannya itu, bukan untuk, kalau orang menganggap supaya kalau ibadah 3 kali berarti koleksinya 3 kali, menyenangkan yang melayani, ya. Padahal Anda tahu saya tidak menggunakan kolektor itu untuk makan, ya. Jadi memang hidupnya hamba Tuhan dari persembahan, tetapi bukan berarti kalau persembahan itu juga saya makan, saya gunakan, tidak, ya. Saya kembalikan untuk kepentingan gereja, ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, oleh sebab itu bagian yang kedua ini, sebagaimana kita dikasih oleh Tuhan, sudah seharusnya kita melangkah untuk mengasihi sesama. Seperti Tuhan selalu bisa menerima kita apa adanya, ya. Hitam, hijau, buruk, gelap, itulah keadaan kita, ya. Siapa yang coba di dalam ini yang saya lihat, siapa yang tidak pernah lupa? Angkat tangan. Ada enggak? Selalu ingat, selalu bener gitu? Ada enggak? Kok enggak ada? Ya, berarti sama dengan saya. Ya, kita itu orang berdosa. Ya, kalau kita bisa makan, diberi cukup, itu sudah luar biasa. Ya, dalam situasi Covid ini, ya, banyak orang susah, kehilangan saudara, kita diizinkan Tuhan tetap hidup, dipelihara oleh Tuhan. Sadar atau tidak, diakui atau tidak, Tuhan memberi kesempatan kita hidup, dan Tuhan memberi kesempatan supaya ke depan kita bisa lebih baik, ya. Seperti kita dikasih oleh Tuhan, maka seharusnya kita juga berbuat kasih kepada sesama. Mari kita minta kepada Tuhan, ya. Kita yang seringkali kurang sabar terhadap keluarga, ya, kita berdoa, Tuhan beri hati yang sabar, beri pengajaran buat kami supaya kami sebagai orang tua dapat menyampaikan kepada anak-anakku, ya, dengan ukuran, kalau aku orang tua taat kepada Tuhan, percayalah anakmu akan taat kepada hidupmu. Ya, tetapi kalau kamu secara pribadi diam-diam tidak taat kepada Tuhan, nanti dapat dilihat buah nikahmu itu. Ya, enggak usah dicuri.
dari buah nikah itu. Sebab ini persoalan hati. Yang Tuhan yang lihat itu hati. Tidak lihat kalau saya pakai baju ini harganya 1 juta mesti berkenan. Kalau baju saya ini harganya 5 juta itu berkenan. Tidak. Ya, Tuhan lihat hati. Bagaimana hati kita kepada Tuhan itu yang menentukan. Kalau kepada Tuhan itu taat, ya, maka nanti anak-anakmu akan dirubah oleh Tuhan. Sebab tidak ada satu tanda pun dalam mujizat itu yang dikasih nomor oleh Tuhan. Pertama, Tuhan menolong nikah di Kana. Itu tanda pertama. Itu bicara soal Tuhan menolong nikah. Ya. Yang kedua, juga terjadi di Kana ini, yang di Galilea ini, Tuhan menghidupkan anak yang mati. Anak ini bicara soal buah nikah. Jadi urutannya dalam kita hidup beribadah ini menentukan hati. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Kalau kita ada rasa takut, nanti rasa takut itu akan dialirkan kepada anak-anak kita juga punya rasa takut. Saudara, baru mulai sekarang saya agak ringan beban saya. Karena saya diberkati 5 anak, saya berdoa ya supaya anak saya semua jadi hamba-hamba Tuhan. Ya, sebab kami merasa hidup jadi hamba Tuhan ini dekat dengan Tuhan. Nah, dan saya hidup dipelihara oleh Tuhan. Dan anak saya juga begitu. Sampai nanti cucu-cucu saya berdoa. Anda punya tugas. Ya, mari kasihlah anak-anakmu. Kasihlah keluargamu. Ya, ini talenta. Ya, seperti kita dikasih oleh Tuhan, dibuat sabar, dibuat murah hati oleh Tuhan. Sak pola-polai kita, sak elek-elek kita, Tuhan tetap sabar kepada kita. Maka kita harus tahu, kalau Tuhan sabar kepada kita, biarlah kita juga sabar kepada orang lain. Seperti kita diampuni oleh Tuhan, biarlah kita juga memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ini persoalan talenta. Nah, tadi ada kalimat yang kita lihat bagaimana yang dipercaya satu. Ya, seringkali kita menganggap kalau satu itu kecil, hina, sederhana, kok yang lain dikasih 5, yang lain dikasih 2, kok saya cuma dikasih 1. Nah, 1 ini sebenarnya lengkap. Ya, 1 ini kalau firman itu dilakukan, nanti hasilnya semua sama. Baik yang 5, yang 2 nanti sama. Tapi sayang yang mendapatkan 1 ini adalah kehidupan yang memandang rendah akan kemurahan Tuhan. Ya. Jadi kita ini bangun pagi ya, kita bisa bernapas segar, itu sudah bersyukur loh. Coba kalau deyek-deyek itu tangi wira iso itu apa? Tidak susah itu. Tapi kalau kita hidup segar, wah ini kemurahan Tuhan. Maka seperti Tuhan itu berbuat baik kepada kita, maka di sini bagian yang kedua ini kita harus juga berbuat baik kepada orang lain. Ya, nah ini cerita yang kedua. Cerita yang ketiga ini soal buah kepercayaan itu dinyatakan baik buruknya. Ya, di situ kita lihat ada dinyatakan penghakiman yang terakhir judulnya. Ya, itu semua akan dinyatakan buah hati kita. Ya,
Jadi Tuhan nanti akan membalas apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Hati kita kepada Tuhan itu bagaimana? Ya, itulah yang dibaca oleh Tuhan. Tuhan tidak lihat pomade-nya apa, terus parfumnya apa, bajunya harganya berapa. Tidak masalah itu. Ya, Tuhan memberkati kita sesuai dengan ukuran yang kita perlukan. Nah, kalau kita sudah diberkati seperti itu, mari kita gunakan untuk Tuhan supaya kita ini dapat menampilkan pribadinya Allah di dalam diri kita. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, menerima keselamatan, pengampunan, ya, maka kita patut cerminkan kepada orang lain. Biar kita ini melarat, ya, tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan itu lihat, percayalah, ya. Seperti tadi saya ulang, kunci kerajaan surga itu dari tidak ada jadi ada. Dari kecil nanti jadi besar. Ya, ini pengalamanku, ya. Saya ini jemaat di desa sedikit, seringkali kalau hamba Tuhan bercerita saya melayani di desa, jemaatnya miskin, saya tidak mau. Saya tidak pernah mengatakan jemaat itu miskin. Jemaat di desa, ya, saya sampaikan, aku melayani di desa, jemaatnya desa, ya. Terus orang berpikir kolektornya berapa, anunya berapa, itu manusia, ya. Tetapi saya tidak pandang begitu. Bagi sekecil apapun, jemaat itu nanti miskin jadi kaya. Dari tidak ada jadi ada, ya. Jadi jemaat itu kalau ada firman nanti diberkati, pasti. Kalau dia nurut firman, dari tidak ada menjadi ada, itu pasti, ya. Dari tidak bisa jadi bisa, karena Tuhan yang dipermuliakan. Untuk itu pada kesempatan ini saya kira saya tidak akan, yang ketiga ini saya simpan untuk minggu besok. Jadi untuk minggu yang akan datang saya sediakan, ya, itu buah kepercayaan kita itu nanti dinyatakan, baik atau buruk itu nanti akan dinyatakan lewat ayat 31 sampai 46, ya. Nanti minggu yang akan datang saya lanjutkan. Untuk itu bagi kita yang penting sekarang, mari kita akan buka nasihat Rasul Paulus di dalam Galati pasal 5 ayat 16 sampai 18. Mari. Maksudku ialah, Ya, hiduplah atau berjalanlah oleh Roh Kudus. ya, berjalanlah oleh pimpinan Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi ini penting buat kita, bukan hanya saudara, tetapi saya juga, ya, untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini penting, ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. ini yang penting. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi setiap kali kita ini siap menyerahkan diri. Roh Kudus, pimpinlah kami. Ya, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. ya, yang terjadi ayat 22-23, Tetapi buah Roh Kudus ialah ya, kasih,
Kalau kita ada Roh Kudus, secara otomatis ada kasih, sukacita, ada sukacita, damai sejahtera, ada damai, kesabaran, bisa sabar, kemurahan, ada kemurahan, kebaikan, ada kebaikan, kesetiaan, tidak usah disuruh tetap setia, ya. Ada kesetiaan ibadah, ada kesetiaan doa, ada kesetiaan mengasihi. Sudah, dirinya itu sendiri tuh mengatur diri. Loh, ini saatnya mau tidur jam 9, oh saya lebih baik berdoa dulu. Ini jam pagi, bangun pagi, tetangga kita sudah bersuara Allahu Akbar, nah, berarti oh ini saatnya bangun, ya. Maka kita sudah waktunya butuh dipimpin oleh Tuhan, ya. Begitu continue, ya. Teruskan. kelemah lembutan, Ada kelemah lembutan, penguasaan diri. bisa menguasai diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, yang terakhir ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, Jikalau kita hidup karena Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. baiklah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari secara singkat supaya firman itu tetap menjadi berkat dalam hidup kita, ya, maka kita perlu membawakan diri untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, oleh sebab itu ini doa kita, ya, doa kita supaya kita dipimpin oleh Roh. Nanti kita akan terasa ada yang keliru, itu terasa ada yang tidak, sesuatu yang tidak sejahtera. Ini Tuhan ingin menjaga kita, memelihara kita supaya tidak berbuat dosa, supaya tidak keliru, supaya tidak salah, ya. Itu Roh Kudus kontrol, ya. Jadi kalau kita ini misalnya kita itu mau melakukan sesuatu, wah ini kok kelihatannya enak, bagus, nah kita rame-rame bergerak ke sana. Tapi ketika kita berdoa ada sesuatu yang gerak-gerak dalam hati ini, ya. Oh, kok begini ya, hati kok ora penak. Nah, itu berarti Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu memperingatkan kita. Nek bahasa sing gampang, ojo mbok bacutke, ya, wis neng omah wae. Pasti ada sesuatu yang tidak baik. Nah, itu kalau kita menyediakan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, rindu untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kita tutup Alkitab kita menyanyikan lagu 626. Roh Kudus pimpinlah, aku dalam perjalanan, jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Roh
Aku dalam perjalanan, jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Siapa yang merasa lemah? Oh, El Kudus, pimpinlah. Aku dalam perjalanan, jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Siapa yang merasa lemah? Silahkan Anda bangkit di tempat Anda duduk sambil menyanyikan ini. Kudus, pimpinlah. Aku dalam perjalanan, jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Wanita saja, haleluya. Kaum pria dapat menyembah Tuhan. Ini doa orang-orang yang merasa lemah. Uramayasa. Orang-orang yang merasa kecil dan tidak berdaya. Oh, haleluya, haleluya. Sampai aku jatuh. Amin, amin, amin. Amin Tuhan. Haleluya. Kaum pria, sekali lagi, kaum wanita menyembah Tuhan. Haleluya. Roh El Kudus, pimpinlah. Aku dalam perjalanan, jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu.
Sama-sama, haleluya, haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Saya undang para pelayan berjamaah suci maju ke depan. Aku dalam perjalanan. Amin Tuhan. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Itulah doa kami Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus, supaya pelita kami tetap menyala. Kami butuh firman yang dapat menerangi hati kami. Itulah masa depan kami. Itulah hidup kami Tuhan. Supaya kami tetap sejahtera, tetap damai, tetap sukacita. Mari Tuhan, haleluya. Engkau tidak tutup mata Tuhan. Kirbat-Mu menampung setiap tetes air mata yang mendambakan permohonan. Tuhan, kami lemah di antara sekian yang hadir. Kamilah yang paling lemah Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu menopang hidup kami, menolong kami Tuhan, supaya tidak jatuh. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, ikatkan firman-Mu di dalam hatiku untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu sesuai dengan kerinduan-Mu. Tuhan, terima kasih. Selanjutnya, izinkan kami menjamah tubuh-Mu dan darah-Mu. Itulah pribadi-Mu yang benar, pribadi-Mu yang suci, bahkan pribadi yang sempurna. Memelihara hidup kami dengan sempurnanya, sehingga kami sampai hari ini kami boleh menikmati perlindungan, keselamatan, dan pemeliharaan. Mari Tuhan, kuatkan hati kami dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami seusainya meninggalkan tempat ini, kami dipenuhi dengan sukacita, dengan damai, penuh dengan belas kasihan kepada semua orang. Terutama kami ada belas kasihan kepada keluarga kami sendiri. Sehingga Tuhan, suasana surga tercipta dalam tiap-tiap rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu, pakai dan berkati imam-imam kecil-Mu dalam tugas mereka, dan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh Kudus pimpinlah.
Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Roh Al-Qudus pimpinlah, aku dalam perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Sementara para pelayan Tuhan menyelesaikan tugasnya, mari sidang jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Amin Tuhan, amin. Jangan sampai pelita kami padam Tuhan. Oh haleluya. Sebab kami tidak mengasihi sesama. Ampuni jika masih ada hati yang menghukum, hati yang menghakimi, hati yang menuduh orang lain. Biarlah pagi hari ini Engkau ampuni Tuhan. Jadikan semua hati kami baru sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Bersama kita angkat tubuhnya Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan firman-Mu bersama tubuh dengan darah-Mu. Engkau Tuhan, kami yakini bahwa kami dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya bacakan firman, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyimpangan atau penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita bersama menerima hadirnya Tuhan lewat tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita angkat cawan ini. Haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sempurna Tuhan. Terang firman-Mu menerangi hati kami. Terdapat satu kesalahan dan kekeliruan dalam hidup ini. Namun Tuhan baik, selalu memberikan pengampunan, penyelesaian. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang baru, dibaharui oleh firman dan perjamuan suci ini. Kami percaya Engkau mampu, seperti Engkau mampu menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Engkau mampu mengubahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami akhirnya menjadi serupa dengan pribadi-Mu, pribadi yang benar, pribadi yang suci, bahkan pribadi yang sempurna. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang pagi hari ini datang beribadah. Kiranya Tuhan tetap memelihara mereka kapanpun, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati, menolong mereka. Jika mereka terjadi satu kesalahan, Tuhan, ketuklah hati mereka, sadarkan dan isapkan mereka, supaya mereka kembali dalam suasana hidup benar di hadapan-Mu. Sebab hidup benar itu menumbuhkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan untuk semua yang Tuhan lakukan atas hidup ini pagi hari ini. Hormat dan puji hanya bagi Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sementara gelas dikumpulkan, maka ada satu pengumuman yang harus saya sampaikan. Besok Kamis kita ada ibadah pagi seperti hari ini. Jam 6:30 kita mulaikan ibadah. Jumatnya tidak ada, dan kembali Sabtu dan Minggu. Ya, Jumatnya tidak ada, tetapi untuk Kamis nanti ada ibadah yang kita secara nasional kita tahu, kita akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, itulah hari yang ke-40. Nah, itu sebabnya kita akan adakan ibadah pagi Kamis jam 6:30. Ya, jadi mohon diperhatikan untuk supaya kita bisa mempersiapkan diri ibadah hari Kamis jam 6:30 seperti hari ini, ya. Dan nanti hari Minggu berikutnya itu adalah hari Pentakosta, sebagaimana kita yang merasa dalam hidup ini diberkati Tuhan, pekerjaannya ada panenan, ya. Sebab ini tidak bisa dipungkiri, ya. Jadi kalau hidup kita ini merasa diberkati, ada panenan, itulah hari secara jasmani kita memberikan buah-buah, yaitu persembahan Pentakosta, ya. Minggu ini, minggu yang akan datang, kira-kira tanggal berapa itu? Sudah Juni, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 5 Juni, ya. Ini jadi Anda perhatikan, jadi persoalan persembahan Pentakosta ini adalah persembahan yang dibawa karena kita diberkati oleh Tuhan. Nggih. Ojo kleru. Ya, mari kita harus perbaiki. Kalau kita merasa sebagai umat Tuhan yang dipelihara dalam pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, Kamis jam 6:30 pagi
itu kalendernya merah kalau tidak salah. Ya, itulah kesempatan untuk kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita akan melanjutkan untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Semata-mata kami hanya dapat menyampaikan ucapan syukur karena semua ini dari Tuhan dan semua juga untuk Tuhan. Hidup kami persembahkan kepada Tuhan guna kemuliaan nama-Mu semata. Tuhan, seberapa banyak mereka yang sudah ambil bagian dalam korban berbagi, Engkau tidak tutup mata, Engkau membalas, makin Tuhan Engkau memberkati dan melimpahkan terutama berkat rohani sampai pun yang jasmani. Sebentar kami mengakhiri ibadah Tuhan, sebentar juga kami akan beraktivitas sebagaimana kepercayaan Tuhan, tugas kami masing-masing. Engkau menyertai, memberkati seperti Engkau memberkati Israel, demikian juga Engkau memberkati kami sebagai bangsa kafir yang dilibatkan masuk menjadi anggota tubuh Kristus. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah mengalir atas kehidupan kami bersama umat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan menyertai kita semuanya.